Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosla Septiani, semester 6 TBI C. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu summary mengenai suatu teks yang diberikan pada MK Interpreter. Oke, here we go. Saat ini sebagian profesi memiliki kode etik yang digunakan untuk menentukan batas-batas atau panduan profesional ketika bekerja. Hal ini diperlukan karena masyarakat menganggap bahwa menentukan hal yang bisa diterima, yang bisa dikonfirmasi dan yang tidak bisa dikonfirmasi atau yang tidak bisa diterima merupakan hal-hal yang penting. Penerjemah memiliki suatu situasi istimewa mengenai akses terhadap informasi rahasia. Tepat waktu dan profesionalisme adalah suatu keharusan bagi penerjemah di setiap saat. Karena penerjemah ini memiliki berbagai area bidang pekerjaan, kemudian waktu bekerja yang panjang, maka istirahat merupakan hal yang sangat diperlukan bagi para penerjemah. Selain itu, pedoman bagi profesional lain yang memiliki ikatan pekerjaan dengan penerjemah membutuhkan kode etik atau memerlukan pelatihan untuk memahami kode etik dalam bekerja sama dengan penerjemah, karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa dalam suatu bidang pekerjaan. Oke, di sini ada beberapa kode etik bagi penerjemah dan profesional lain yang bekerja sama dengannya di area yang berbeda. Pertama adalah AIIC, yaitu panduan profesional untuk konferensi penerjemah. Yang pertama ada integritas, profesionalisme dan kepercayaan diri, di mana setiap anggota dari asosiasi terikat untuk saling menghargai pekerjaan satu sama lain sebagai penerjemah dalam konferensi. Yang kedua, para calon penerjemah juga harus mengikuti kode etik ini. Yang ketiga, adanya dewan yang bertindak sesuai dengan peraturan mengenai prosedur disiplin, yaitu menentukan adanya hukuman untuk pelanggaran aturan pada profesi ini yang didefinisikan pada kode etik ini, yaitu berarti pelanggaran mengenai menghargai satu sama lain sebagai penerjemah dalam konferensi. Yang kedua, kode etik The American Association of Language Specialists, yaitu standar profesional praktek penerjemah konferensi. Yang pertama, persiapan dan pengarahan. Karena penerjemah ini membutuhkan persiapan dan pengarahan, maka materi dan latar belakang harus dipersiapkan. Yang kedua, tujuan kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa komunikasi lintas bahasa dan budaya dapat dilakukan secara konsisten, kompeten, dan tidak memihak. Semua pihak yang terlibat dalam proses memiliki peran yang dapat diharapkan demi kemajuan dan keberhasilan konferensi tersebut. Yang ketiga adalah kode etik penerjemahan dan pendaftaran tunarungu. Dalam kasus di mana pertemuan atau informasi menjadi catatan publik, penerjemah harus terlebih dahulu mendiskusikannya dengan orang yang terlibat. Jika tidak dapat ditemukan solusi yang akan dicapai, maka kedua belah pihak harus mempersilahkan pihak ketiga untuk memberikan nasihat kepada mereka sehingga solusi tersebut dapat dicapai. Yang ketiga adalah NRPSI, yaitu penerjemah layanan publik. Dalam NRPSI di sini ada beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh penerjemah demi melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah bagi layanan publik. Yang pertama itu adalah memiliki perintah atau mampu memberikan perintah tertulis dan lisan bahasa kedua, termasuk terminologi, idiom, dan dialek yang digunakan saat ini. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menerjemahkan secara akurat dan lancar di antara kedua bahasa menggunakan teknik penafsiran yang baik. Yang ketiga adalah
memahami prosedur yang relevan dari disiplin tertentu yang sedang ia kerjakan. Yang keempat, mempertahankan dan mengembangkan komando dan penulisan bahasa Inggris dengan bahasa lain. Yang terakhir, akrab dengan latar belakang budaya kedua belah pihak. Karena seperti yang kita tahu, penerjemah harus menguasai berbagai jenis bahasa, sehingga mengharuskannya memahami pula latar belakang dan jenis-jenis budaya dari berbagai belahan negara yang ia kuasai bahasanya. Oke, itu saja summary yang dapat saya berikan mengenai makalah atau artikel dari MK Interpreter. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.